Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur sebab kita boleh berjumpa dan akan menikmati Renungan 79 hari ini. Bapak Ibu dapat membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah rumah Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ayat ini tentunya tidak asing bagi kita bahwa dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Tubuh kita atau hidup kita dikatakan firman Tuhan sebagai bait sucinya Allah. Itu sebabnya kalau kita boleh mengambil tema rumah Allah, hidup kita, tubuh kita disebut sebagai rumahnya Allah. Nah, dikatakan di sini kalau tubuh kita ini adalah milik Allah, rumah Allah, maka ini menyatakan sebuah kepemilikan. Mengapa? Kalau rumah Allah berarti rumah itu adalah miliknya Allah. Di ayat yang ke-20, mengapa kita disebut sebagai rumah Allah atau bait sucinya Allah? Di ayat yang ke-20 adalah karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Yesus menebus kita, membeli hidup kita, lunas dibayar dengan apa? Dengan darah yang mahal. Ya, dibeli dengan harga yang mahal itu artinya yang dibeli merupakan sangat berharga di matanya. Itu sebabnya dia rela membayar dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal, karena kita berarti mahal di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat, di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sangat menghargai kita sebagai pribadi yang mahal, dan Tuhan menjadikan hidup kita sebagai rumahnya, tempat bersemayamnya Allah, tempat di mana Allah bertahta di dalamnya. Dan hidup kita disebut sebagai rumah Allah. Lalu bagaimanakah respon kita? Ya, pemilik rumah itu adalah Allah sendiri. Di ayat yang ke-19 bagian B, di situ ayat mencatat, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pemilik rumah berhak penuh atas rumah yang sudah dibelinya dengan harga yang mahal. Allah berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Allah berdaulat penuh atas baitnya hidup kita yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Rumah Allah adalah tempat Roh Allah bersemayam, tempat Allah bertahta. Di ayat yang ke-19 bagian A dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, rohnya Allah bersemayam, berdiam di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau roh Allah bersemayam di dalam tubuh kita, maka sebagai tempatnya Allah, apa yang harus kita perbuat? Kita tidak boleh sembarangan dengan rumahnya Allah ini. Rumah Allah ini adalah miliknya Allah.
bukan lagi milik kita. Kita tidak boleh sembarangan mempergunakan tubuh kita, karena kita tahu, kita meyakini bahwa tubuh kita sebagai rumah Allah, tempat bersemayamnya Roh Allah yang kudus ini. Tuhan bertahta di hidup kita. Allah yang Maha Kudus ada di dalam hidup kita. Perintah firman Tuhan kepada kita sebagai rumah Allah, apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Yaitu di ayat yang ke-20 dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi perintah firman Tuhan kepada kita, kalau kita tahu tubuh kita ini adalah tempat kudusnya Allah, tempat bersemayamnya Allah, maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Apa yang sudah bisa kita lakukan? Hal-hal apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan melalui tubuh kita? Kalau di dalam Roma dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dan kalau kita disebut sebagai rumah yang kudus, rumah yang ditempati oleh Allah yang Maha Kudus, maka kita harus menjadikan rumah Allah, tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, perintah firman Tuhan kepada kita sebagai rumah Allah. Kalau kita tahu Tuhan yang bersemayam adalah Allah yang kudus, maka apa yang harus kita perbuat untuk tubuh kita? Yang kedua adalah kita menguduskan diri atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Karena Tuhan Allah yang kita sembah, yang bersemayam dalam tubuh kita adalah Allah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, di sana dikatakan firman Tuhan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan Allah tidak bisa dicampur dengan dosa. Kekudusan Allah tidak bisa dicemari dengan perbuatan-perbuatan cemar. Itu sebabnya kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu. Kamu di sini adalah kita. Tempat yang dipakai oleh Allah untuk berpijak, untuk bersemayam. Tempat untuk Allah bertahta harus kudus. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Kemudian yang ketiga, perintah firman Tuhan adalah jangan merusakkan tubuh kita ini. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan kita. Kalau tubuh kita sehat, Tuhan akan memakai kehidupan kita. Tidak mungkin orang yang sakit bisa dipakai, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan mau berkarya di dalam hidup kita, Tuhan mau memakai tubuh yang sehat, tubuh yang bersih, tidak dicemari dosa, tetapi juga tubuh yang sehat, ya, yang tidak dicemari oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Satu contoh, merokok atau juga minum minuman alkohol ini dapat merusak tubuh sebagai rumah Allah. Kalau kita sadar Tuhan bersemayam di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, kita menjaga tubuh kita sebaik mungkin supaya apa? Tuhan berkenan ketika Dia bersemayam di dalam hidup kita, tubuh kita didapati kudus, juga didapati bersih, didapati sehat karena kita menjaganya, baik di dalam roh, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjaganya untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, di sini juga ada larangan keras dari firman Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bapak Ibu, dikatakan di ayat ini dikatakan bahwa kalau ada orang yang membinasakan, merusak bait Allah, maka orang itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanggungjawabkanlah tubuh yang diberi oleh Tuhan ini, dan tubuh yang dipercayai oleh Tuhan sebagai tempat Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi rumah doanya Allah, tempat bersemayamnya Allah. Jaga hidup kita, jaga tubuh kita supaya tetap bersih, kudus, dan menjadi tempat kesukaan Allah. Kiranya kehidupan kita senantiasa menjadi tempat yang disukai oleh Tuhan, dan apa yang disukai oleh Tuhan itu akan menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan.
Kita bersyukur Bapak Ibu kalau hari ini kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Supaya apa? Kalau Tuhan memberikan kepercayaan dan kesempatan kita hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dengan sungguh-sungguh menerima firman, menjadikan firman itu sebagai pedoman, penolong untuk kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan setiap harinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh sebagai keluarga GBDI El Shaddai, saling mendoakan, saling membagikan kesaksian bagi kita semuanya. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang Engkau senantiasa limpahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami, terus menegur kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati kami, jadikan kami untuk terus menjaga hidup kami sebagai rumahnya Allah, agar hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu keluarga besar GBDI El Shaddai untuk senantiasa menerima firman Tuhan dengan sukacita dan hidup mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, tolong umat-umat-Mu keluarga GBDI El Shaddai yang menjadi milik Kristus, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya umat-umat-Mu GBDI El Shaddai hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.